saksikan bersama, saudara. Seorang nenek dengan suaminya yang bernama Joe merupakan orang tua dari 15 anak, saudara. Jadi tinggal 15 anak dan kemudian dianugerahi dari 15 anak itu 40 cucu. Ada yang bisa menandingi di sini yang punya 40 cucu, saudara? Inilah Marian, saudara. Dan pada waktu dia memperjuangkan grandparents ditambah dengan cicit sejumlah 8. Pada tanggal 3 Agustus 78 Presiden berganti Jimmy Carter, dan pada waktu itulah dideklarasikan, ditandatangani proklamasi yang menyatakan Hari Nasional Grandparents Day buat seluruh bangsa dan negara Amerika untuk menghormati kakek dan nenek yang dianugerahkan buat bangsa dan negara ini, menyambut mereka dan terutama menghargai kontribusi mereka yang kita nikmati saat ini. Artinya segala yang ada dalam kehidupan ini ada banyak warisan dan kontribusi dari kakek dan nenek kita itu, dan memberikan kesempatan kepada setiap anak-anak yang seluas-luasnya agar pada hari ini kakek dan nenek dapat mengungkapkan kasih sayangnya kepada cucu-cucunya dengan fasilitas yang diberikan secara sengaja oleh keluarga, saudara. Usia lebih dari 85 tahun merupakan populasi yang bertumbuh sangat pesat di Amerika. Dan diperkirakan 2030 jumlah penduduk yang berusia 85 tahun ke atas naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan itulah yang diperjuangkan Marian, mengingat akan makin banyak para kakek dan nenek yang hidup melihat cucu dan bahkan cicit dalam kehidupannya. Dan itu semua mengingatkan, Marian menyatakan, itulah yang tadi kita baca, Sakarya pasal yang ke-8 ayat 3 dan 5. Amerika dikatakan seperti ditulis di dalam uang, God bless America. Tradisi Amerika sangat kuat dengan tradisi kekristenan, dan berharap bahwa negeri ini diberkati oleh Allah. Dan Marian berkata, kalau negeri ini diberkati oleh Allah, maka akan muncul kakek dan nenek berlipat-lipat. Itu tanda bahwa bangsa ini sejahtera. Sakarya 8:3 sampai dengan 5 berkata, begini firman Tuhan semesta alam, aku akan kembali ke Sion. Dan kalau Allah itu diam di Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem dan memberkati kota itu, Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Dan itu yang dikatakan dan diingatkan kepada presiden pada waktu itu. Amerika akan menjadi Yerusalem baru, kota kudus. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Itu berarti cucu-cucu. Kakek nenek seorang yang benar akan bersorak-sorak. Kakek nenek yang memiliki cucu-cucu yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah kakek nenekmu bersukacita. Garis bawahi, itulah grandparents di hari ini diadakan. Biarlah kakek dan nenekmu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang lanjut usia dan menyaksikan cucu-cucunya diberkati Tuhan. Karena dalam kemakmuran diperkirakan tahun 30, usia 85 ke atas naik 2 kali lipat. Tetapi kita diingatkan dengan budaya barat yang lebih cenderung untuk mengagungkan kekuatan dari kaum muda. Nah, ini berbeda dengan budaya timur. Kalau sudah pergi ke China, patung-patung, gambar, lukisan yang banyak dipasang justru adalah orang-orang
tua ya, seperti kalau kita lihat anggur cap orang tua begitu ya. Karena budaya timur mengagungkan orang tua. Tetapi kalau kita pergi ke Italia dan lihat peninggalan patung-patung versi barat, lebih banyak pria-pria muda dengan yang gagah perkasa. Dan Marian mengingatkan dalam budaya barat yang mengagungkan kekuatan kaum muda dapat jatuh dalam kecenderungan untuk tidak menghargai dan menghormati mereka yang senior dan lanjut usia. Alkitab, saudara, memberikan panggilan kepada kita mulai dari dalam kandungan. Meskipun ada orang yang tidak menghargai, berapa banyak sekarang ini benihnya di dalam kandungan digugurkan. Tetapi Alkitab mengingatkan bahwa manusia mulai dari benihnya di dalam kandungan sampai dengan lanjut usia adalah terhormat dan berharga dan harus diberikan penghargaan dan penghormatan. Maka Imamat 19:32 berkata, pada saat bangsa Israel makin banyak kakek dan nenek, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Siapa itu? Saya sudah mulai banyak ubanan juga, mulai tua saya. Itulah kakek dan nenek, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang tua, dan engkau harus takut akan Allah. Coba saya garis bawahi, takut akan Allah berkaitan dengan hormat kepada orang tua. Artinya secara main-main kita dengan orang tua yang dikatakan dengan firman Tuhan, apakah ada kutuk, bencana, sikap kita yang tidak hormat dengan orang tua. Kalau kita takut akan Allah, itu berarti ada banyak hal yang dapat terjadi dalam hidup kita, termasuk musibah dan kutuk, apabila kita tidak menghargai dan menghormati orang tua. Takutlah akan Allah terkait dengan menghormati orang tua. Artinya firman Tuhan ini berkata, seganilah dan hormatilah orang tua. Hendaklah kamu hormat dan takut kepadaku, sebab akulah Tuhan. Itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Maka mari kita garis bawahi, saudara, menghormati mereka, itulah grandparents. Menghormati kontribusi mereka menjadi salah satu hal yang paling penting dalam perayaan grandparents. Nenek Marian mengusulkan, saudara, supaya pada hari Minggu pertama setelah Hari Buruh Nasional kiranya ditetapkan sebagai Hari Nasional Grandparents. Itu yang disampaikan kepada Presiden Nixon pada waktu itu. Mengapa bulan September? Apa yang muncul dalam imajinasi saudara? Mengapa nenek ini mengusulkan bulan September? Kita akan segera menyongsong musim yang berganti, yaitu musim gugur. September melambangkan dan menyimpulkan hidup di tahun musim gugur. Ada banyak mereka yang berusia senja dan menyongsong musim gugur untuk berjatuh kembali ke dalam tanah. Masa bersemi telah lewat, masa penuh dengan kesemarakan, kelebatan dalam hidup, bertumbuh hijau, warna-warni bunga, kesemarakan, buah dalam kehidupan ini satu persatu akan kering dan layu. Dalam kondisi yang demikian ini, dalam kondisi usia senja seperti ini, Nenek Marian menghampiri Presiden dan mengingatkan bangsa dan negara ini agar tidak melupakan kontribusi dan mengabaikan keberadaan mereka yang lanjut usia itu. Jangan lupakan dagu. Hari ini bunga ini kiranya kita lihat mekar dengan indah, tetapi kalau sudah lihat pada September, sudah temukan bunga ini? Dia hanya mekar di musim semi, sudah hilang. Tetapi jangan lupakan dagu, bahwa pada saat mekar betapa indah kesemarakan kontribusi yang diberikan oleh bunga. Intinya, para tetua dari setiap keluarga memiliki tanggung jawab
untuk menetapkan kehidupan moral bagi keluarga mereka, dan untuk menyampaikan nilai-nilai tradisional bangsa kita kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Mereka telah berjuang menanggung kesulitan dan banyak berkorban sehingga menghasilkan banyak kemajuan dan kenyamanan yang kita nikmati hari ini. Saya perhatikan ada dua hal yang saya pisahkan dari statement proklamasi ini, saudara. Mengingat kontribusi mereka yang terakhir, tetapi saya juga memberikan penekanan bahwa mereka pun bukan hanya kontribusi yang telah mereka lakukan, tetapi konstitusi ini menggarisbawahi kontribusi mereka sekarang ini pun pada saat mereka sudah lanjut usia menjadi sangat penting, yaitu meletakkan landasan moral dan etika dan juga nilai tradisi bangsa dan negara yang sudah tahu dibangun di atas dasar iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Proklamasi ini menyatakan pada akhirnya para tetua akan mewariskan sesuatu kepada keturunannya. Garis bawah ini sangat penting. Kalau kita menjadi tua, ini menjadi hal yang sangat. Kita akan mewariskan sesuatu kepada keturunannya, anak dan cucu. Sekarang ini kalau sudah mendengar kata warisan, lebih banyak digunakan untuk tanah milik, rumah, atau harta yang tidak bergerak tetapi biasanya yang berharga, mungkin emas, berlian, ataupun apapun yang diwariskan kepada anak. Tapi saya mau ajak saudara untuk melihat Alkitab, saudara. Alkitab pada saat berbicara mengenai warisan lebih banyak berbicara warisan berupa hal-hal yang rohani. Sekali lagi, saudara, hal-hal yang berupa rohani itulah warisan yang lebih banyak dibicarakan di dalam Alkitab. Kalau dunia membicarakan warisan harta, materi, benda yang fana dan mati, tetapi Alkitab berbicara warisan jauh melampaui yang fana, yang sementara, kepada hal yang paling hakiki dalam kehidupan ini, yaitu hal-hal yang rohani. Bahkan sebagai anak-anak Allah, pada waktu Yesus berbicara mengenai warisan, saudara, yang dibicarakan adalah warisan abadi dan kekal itu. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kita akan menerima warisan. Kenapa ini dibicarakan Alkitab mengenai warisan? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi, ini warisan teragung yang dibahas di dalam Alkitab. Warisan kekal kita adalah hal yang rohani, yaitu kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dan baca lagi juga di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Dan perjanjian yang baru disebut sebagai suatu wasiat, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian, dan itu artinya warisan yang kekal yang dijanjikan, yaitu iman kepada Allah yang membawa kepada keselamatan melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Dan itu warisan yang termulia yang dibahas di dalam Alkitab. Nah, mari kita bayangkan dari bacaan kita pada zaman patriark Ibrani yang sangat setia, mulai dari Abraham, Ishak, dan yang kita baca dan dari Yakub. Apakah mereka punya tanah? Mereka punya tanah tidak? Mereka menggembala, saudara. Tidak ada tanah. Lalu pertanyaannya, apakah bangsa, bapak bangsa seperti ini bisa bicara mengenai warisan kalau mereka tidak memiliki tanah? Bapak bangsa Israel, baik Abraham, Ishak, dan Yakub, berbicara warisan bukan masalah materi. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki.
Tapi perempuan biasanya agak diabaikan, kita tidak tahu berapa banyak. Tetapi waktu Yakub berusia 91 tahun, Yusuf baru lahir. Kan sudah tahu ada 12 anak dari Yakub, itu berasal dari 4 wanita, ya, berasal dari 4 wanita. Istri pertamanya Lea, istri kedua adalah Rahel, kemudian ada 2 budaknya. Dan Yusuf baru lahir tahun 9 pada waktu Yakub berusia 91 tahun. Itu sudah sangat tua, ya. Yakub berusia 108 tahun ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan kemudian terlunta-luntanya sampai ke Mesir. Dan Yakub berusia 130 tahun ketika Yakub dan keluarganya dipindahkan ke Mesir, oleh karena Yusuf sudah sukses di Mesir pada waktu itu. Dan bacaan kita adalah usia Yakub yang ke-147. Itulah usia yang akhirnya diambang kematiannya. Tapi kita bertanya, apa yang dapat diwariskan oleh Yakub dalam kondisi demikian? Krisis paceklik, bahkan lari dan tinggal ke Mesir, menumpang dengan anaknya Yusuf supaya hidup di sana. Apa yang dapat diwariskan oleh orang tua, kakek dan nenek yang miskin, yang bergantung kepada putranya, yang telah mempunyai segala sesuatu dan berkuasa di Mesir pada waktu itu? Apa yang dapat diberikan seorang kakek yang fisiknya begitu lemah, yang sudah sendiri sebatang kara, istri-istrinya sudah dipanggil pulang oleh Allah? Apa yang dapat diberikan seorang kakek yang rasa-rasanya sudah tidak ada sesuatu yang dapat diberikan? Tetapi bacaan kita berbicara mengenai warisan yang mulia. Apa itu? Yang pertama, dari yang dikatakan, garis bawahi. Inilah warisan yang sangat penting di akhir kehidupan kakek yang dicatat, yaitu Yakub kepada anak dan cucunya. Hal yang dikatakan oleh kakek kepada anak dan cucu mereka. Yang pertama, Yakub memberi kesaksian. Dari mulutnya keluar kesaksian jalan keselamatan kepada mereka. Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, dan sebagai malaikat yang melepaskan aku dari segala bahaya. Garis bawah ini, apa yang akan kita saksikan sebagai tetua buat anak dan cucu kita? Seperti apa keadaan kita sebelum kita bertobat dan mengenal Tuhan? Itu yang dikatakan oleh Yakub. Dan kedua, apa yang kita lakukan untuk kita dapat menerima Kristus Yesus dalam kehidupan ini, dan bagaimana hal itu mengubah hidup kita? Dari itu kesaksian warisan yang sangat penting dalam hidup kita. Yang kedua, Yakub memberitahukan firman Tuhan kepada mereka. Ia memberitahu nama Tuhan, firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Sudah baca ayat yang ke-15. Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembala kita selama hidup kita sampai sekarang, dan hendaklah menjadi gembalamu juga. Itu yang dikatakan warisan yang sangat penting dari Yakub kepada anak dan cucunya. Yang ketiga yang dikatakan, Yakub memberitahukan janji-janji Tuhan kepada mereka. Ingat itu janji, kekayaan dan pengaruh. Akulah yang membuat engkau beranak cucu. Bangsa dan negeri akan menjadi satu sekumpulan bangsa, akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu dan menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Tidak ada waktu untuk kita terus daftar ke bawah. Ada banyak warisan yang dapat kita katakan menjadi hal yang sangat penting, seperti Yakub menyampaikan kepada anak dan cucunya. Tetapi warisan yang sangat penting dari Yakub tercatat di dalam kitab Kejadian ini. Hal yang dilakukan, dan berarti dikatakan sekarang, yang dilakukan oleh kakek kepada anak dan cucu mereka.
Yakub memeluk dan mencium dan mendekat anak dan cucunya. Artinya memperlihatkan kasih sayangnya yang besar. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekat oleh ayahnya. Yang kedua, Yakub meletakkan tangannya di atas mereka dan memberkati cucu-cucunya. Bagaimana kita memberkati cucu dalam kehidupan kita? Yakub memberi sentuhan yang sangat penting. Diucapkannya dari mulutnya berkat kepada cucu-cucunya. Dinyatakan masa depan yang sangat istimewa kalau engkau terus setia dengan Tuhan. Dan dinyatakan komitmen untuk menolongnya supaya dia tetap ada di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan Yakub. Itu yang dilakukan Yakub. Yang terakhir, dari bacaan kita nampak dengan jelas, bukan hanya apa yang dikatakan dilakukan, tetapi Yakub juga dapat memberikan sebagai kakek kepada anak dan cucunya. Apa yang diberikan? Yakub memberikan masa depan dari Tuhan untuk mereka. Ini jauh lebih penting dari harta dan materi. Memberi masa depan di dalam tangan Tuhan, gembala yang baik, itulah masa depan. Itu yang diberikan oleh Yakub kepada anak dan cucunya. Yang kedua, Yakub memberikan kasih sayang kepada mereka. Yang ketiga, Yakub memberi contoh dan teladan bagaimana berbakti dan menyembah kepada Tuhan. Setelah itu yang kita baca dikatakan sikap penyembahan dari Yakub, lalu menyembah meskipun dia sudah tidak kuat lagi, tetapi sambil dia bersandar pada kepala di tongkatnya untuk mengangkat kepalanya saja dia sudah tidak sanggup, tetapi dia menunjukkan usaha yang sangat keras menjadi contoh dan teladan bahwa kita yang terutama adalah menyembah dan berbakti kepada Allah. Yakub sujud dengan mukanya sampai ke tanah di hadapan cucu-cucunya untuk menunjukkan contoh dan teladan bagaimana seharusnya kita berbakti dan beribadah kepada Allah. Coba yang dikasih Tuhan, kakek dan nenek, dengan demikian diingatkan. Proklamasi Jimmy Carter yang pertama menyatakan dengan sangat jelas, meskipun kita sudah lanjut usia kakek dan nenek, tetapi tetap diberikan garis bawah, kita masih dapat berkontribusi. Karena kita harus peduli dengan kondisi rohani anak dan cucu kita, agar kita menjadi contoh teladan rohani dalam memberi kesaksian, memberi berkat dan memberkati, baik secara jasmani terlebih-lebih secara rohani. Sesuai dengan tujuan Grandsmans, di para tetua diingatkan untuk mewariskan yang mulia kepada anak-anak, nama yang baik, karakter dan moral yang baik, warisan kekudusan, kasih, ketaatan, takut akan Tuhan, rasa hormat, kelemah lembutan, kedewasaan, disiplin, hikmat, tanggung jawab, kekuatan dalam hidup ini, kelemah lembutan. Saudara, warisan terbaik pada akhirnya adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca, nenekmu Lois dan ibunya telah memberikan warisan terbaik kepada Timotius, yaitu beriman kepada Kristus Yesus yang adalah jalan, kebenaran, kebangkitan, dan hidup. Amin.